Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisha Agustina Damayanti dari kelas 10 TKJ Industri 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai cara menghitung VLOOKUP dan HLOOKUP pada Excel. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat di like dan di subscribe sebanyak-banyaknya ya. Jika sudah, mari kita mulai ke videonya. Selamat menonton semuanya. Mari kita mulai ke video tutorialnya. Pertama-tama di sini saya ingin mengganti nama sheet-nya dengan kita klik bagian sheet 1, lalu kita klik bagian rename. Selanjutnya di sini saya mau ganti dengan tulisan VLOOKUP dan HLOOKUP karena di sini kita mau menghitung VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel. Nah, jika sudah di sini kita akan membuat judulnya yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika sudah, di sini kita akan mengganti fontnya dengan kita klik bagian font, lalu kita cari font Times New Roman. Jika sudah, kita enter. Selanjutnya di sini saya akan mengganti font size-nya menjadi ukuran 14. Lalu di sini saya mau boldkan dengan kita klik bagian huruf B di sini, atau teman-teman bisa pakai shortcut Ctrl B. Nah, selanjutnya di sini kita akan merge, kita akan merge ke tengah supaya nanti si judulnya ini lebih rapi. Nah, kita klik bagian merge and center, lalu di sini kita akan beri warna, kita klik bagian fill color, lalu di sini jika kita tidak menemukan warna yang kita inginkan, kita bisa ke bagian more colors. Nah, di sini kita bisa pilih. Selanjutnya di sini kita bisa pilih bagian OK. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat tabel. Selanjutnya, di sini kita akan mengisi tabel. Dan di sini kita akan bikin dulu judulnya itu, kita mulai dari nomor, lalu nama, lalu gender, lalu nilai, lalu status, lalu grade dari VLOOKUP, grade VLOOKUP, lalu grade HLOOKUP, nah, jika sudah, di sini kita bisa rapikan aja kolom tabelnya. Kita tarik ke kanan. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan rumus nomor yaitu sama dengan row, lalu buka kurung, lalu tutup kurung, lalu tanda kurang, lalu di sini kita masukkan angka sebelum tempat di mana kita menuliskan rumus row ini, sebelum angka 4 yaitu angka 3. Lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Jika sudah, di sini kita akan membuat namanya. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat gendernya. Nah, di sini kita pakai data validation aja. Kita tulis di sini perempuan. Lalu di bawahnya kita tulis laki-laki. Jika sudah, kita enter. Lalu di sini kita tarik aja. Nah, di sini kita bisa bikin tabel, yaitu Ctrl B dulu kita boldkan, lalu kita bikin tabel, itu menggunakan shortcut Alt HBA. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung mengisi gender.
Di sini kita pakai data validation, yaitu kita blok terlebih dahulu semuanya kolomnya di bagian gender, lalu di sini kita pergi ke data validation. Nah, shortcut data validation itu ALT AVV. Lalu di sini terdapat keluar data validation-nya. Lalu any value ini kita ubah jadi list. Selanjutnya, source ini kita klik di bagian perempuan dan laki-laki ini. Nah, selanjutnya kita OK. Lalu di sini data validation-nya sudah jadi. Kita tinggal isi, semisalnya Cia ini perempuan, Cella ini perempuan, Sasa ini perempuan, Dada ini laki-laki, Kila ini perempuan, Olin ini perempuan. Nah, jika sudah, di sini kita akan memasukkan nilai. Nilainya itu terserah aja, kita tulis di sini nilai si Cia itu 90, Sela ini nilainya 100, Sasa 65, 85, 75, 60, 45, 90, 95, 63, 62, 78, 88, 58, 45, 48, 30, 79, 92, 59, terakhir di sini 10. Lalu di sini kita klik di bagian status. Nah, di bagian status ini kita akan membuat tabel acuannya terlebih dahulu. Kita bikin tabelnya di sini. Nah, tabelnya itu berisikan nilai, lalu grade. Lalu di sini kita bisa tulis nilainya itu 0, 60, 70, 80, 90. Lalu grade-nya ini di sini kalau misalnya nilainya 0 itu E, kalau nilainya 60 itu D, kalau nilainya 70 itu C, kalau nilainya 80 itu B, kalau nilainya 90 itu A. Jika sudah, di sini kita boldkan aja supaya terlihat jelas di bagian judulnya aja. Ctrl B, lalu di sini kita rapikan, kita buka garisnya. Lalu di sini kita bikin tabel, yaitu shortcutnya ALT HBA. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel lagi, yaitu di sini tabelnya itu berbentuk HLOOKUP. Kalau yang ini tabelnya itu berbentuk VLOOKUP. Di sini kita bikin, di sini aja kita bikin, berisikan nilai, lalu grade. Selanjutnya di sini nilainya itu 0, itu sama dengan E. Nilainya itu 60, sama dengan D. Nilainya itu 70, sama dengan C. Nilainya itu 80, sama dengan B. Nilainya itu 90, sama dengan A. Selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu shortcutnya ALT HBA. Nah, jika sudah di sini kita akan beri warna. Kita pergi ke bagian home, lalu kita cari warnanya, kita klik bagian fill color. Selanjutnya yang di sini juga kita kasih warna. Lalu di sini kita akan centerkan semua, kita ketengahkan, kita klik bagian center. Selanjutnya yang di sini juga kita centerkan, kita ketengahkan, kita klik bagian center. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi rumus status, yaitu dengan menggunakan if. Sama dengan if, lalu buka kurung. Selanjutnya di sini kita bisa
blok di bagian nilainya. Logical test ini maksudnya nilai ya teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa kasih tanda lebih besar sama dengan 75. Biasa nilai KKM itu 75 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia di atas 75, tentu dia akan dapat nilai yang tuntas. Kalau dia di bawah 75, tentu dia akan mendapatkan nilai yang remedial. Lalu di sini kita bisa pakai range-nya itu titik koma. Lalu di sini kita kasih tanda petik. Selanjutnya di sini kita tulis tuntas. Lalu di sini kita tanda petik lagi. Lalu kita kasih range-nya titik koma. Lalu di sini kita masukkan lagi tanda petik. Lalu di sini kita tulis remedial. Lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, udah jadi deh teman-teman. Nah, di sini kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi grade ya teman-teman. Di sini menggunakan rumus sama dengan if, lalu buka kurung. Selanjutnya logical test ini teman-teman klik bagian nilai, lalu di sini lebih besar sama dengan ini tabel acuan kita ya teman-teman. Di sini 90. Lalu di sini kita kasih tanda range titik koma. Selanjutnya di sini kita kasih tanda petik, lalu grade-nya kita masukkan A karena dia nilainya 90, lalu kita tanda petik lagi. Selanjutnya itu kita tanda titik koma lagi. Lalu di sini kita masukkan lagi rumusnya itu if, lalu buka kurung. Lalu di sini kita klik lagi di bagian nilai, lalu lebih besar sama dengan 80. Selanjutnya di sini tanda titik koma, lalu tanda petik, lalu di sini huruf B karena nilainya 80, lalu tanda petik lagi. Selanjutnya di sini tanda titik koma, lalu kita tulis if, lalu kita buka kurung. Selanjutnya di sini kita klik lagi di bagian nilai, lalu di sini kita lebih besar 70, lebih besar sama dengan 70, lalu tanda titik koma lagi, selanjutnya tanda petik lagi, lalu C, lalu tanda petik lagi, lalu titik koma lagi. Selanjutnya kita masukkan if, lalu buka kurung, lalu kita klik lagi nilai invernya, lalu di sini lebih besar sama dengan 60. Selanjutnya di sini kita kasih tanda titik koma lagi, lalu di sini tanda petik lagi, lalu kita kasih grade-nya karena di sini 60, itu grade-nya itu D, lalu tanda petik lagi, lalu di sini tanda titik koma lagi, lalu masukkan if, lalu buka kurung, lalu kita klik lagi nilainya, selanjutnya lebih besar sama dengan 0, kita kasih tanda titik koma, selanjutnya tanda petik, lalu di sini kita masukkan grade-nya itu E, lalu tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Nah, tutup kurungnya ini teman-teman, itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, karena dia 5, kita harus, karena buka kurungnya 5, jadi tutup kurungnya harus 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk mencari grade-nya. Selanjutnya, di sini kita akan mencari grade dari VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, lalu di sini teman-teman bisa klik bagian lookup value-nya itu klik bagian nilai, lalu di sini kasih range titik koma, selanjutnya itu kita tabel array, itu kita blok tabelnya yang di bagian VLOOKUP. Jadi apa sih bedanya VLOOKUP sama lookup itu sebenarnya? Kalau VLOOKUP itu, kalau misalnya tabelnya ini garisnya berbentuk vertikal, VLOOKUP vertikal, itu pakai rumus VLOOKUP. Tapi kalau tabelnya ini berbentuk memanjang, seperti ini,
itu namanya lookup. Horizontal, berbentuk horizontal. Jadi intinya VLOOKUP itu tabel yang berbentuk vertikal dan lookup itu adalah tabel yang berbentuk horizontal. Nah, selanjutnya di sini kita tabel array, kita blok aja tabelnya dan jangan lupa untuk dikunci dengan menggunakan tombol Fn F4, lalu kita pakai titik koma, selanjutnya di sini kita pakai call index number. Nah, call index number-nya itu kan kita mau cari grade dari VLOOKUP nih. Nah, jadi grade-nya ini ada di bagian kolom kedua, 1, 2. Selanjutnya di sini kita masukkan tanda titik koma lagi. Lalu di sini itu kita masukkan true. Kita tulis di sini true. Lalu kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, jika sudah, di sini kita akan mencari grade lookup-nya. Itu sama dengan lookup, lalu buka kurung, lalu di sini lookup value-nya sama kayak tadi, kita klik di bagian nilai, lalu tanda titik koma. Selanjutnya di sini tabel array-nya, karena dia lookup, jadi kita tabel array-nya horizontal. Selanjutnya di sini teman-teman bisa kuncinya tuh sama kayak tadi, Fn sama F4, selanjutnya tanda titik koma, lalu row index number-nya itu grade sama, ini 1, 2, di kolom keberapa grade itu di kolom kedua, lalu di sini tanda titik koma lagi, lalu di sini teman-teman isi true, lalu tutup kurung, selanjutnya enter. Nah, di sini teman-teman tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini grade lookup-nya juga sudah jadi. Sini kita perbesar aja tabelnya. Selanjutnya di sini kita tinggal membuat tabel ya teman-teman. Kita blok semuanya, lalu kita pakai shortcut tabel yaitu ALT, H, BA. Nah, jika sudah di sini kita akan boldkan hurufnya. Itu menggunakan Ctrl B. Selanjutnya di sini kita akan membuat nomor, nama, gender, nilai, status, grade ini supaya menjadi ke tengah, supaya lebih rapi dengan cara kita klik di bagian center. Selanjutnya di sini sudah jadi semua ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman juga bisa menambahkan warna. Teman-teman klik bagian fill color. Lalu di sini teman-teman bisa pilih warnanya. Nah, jika sudah di sini kita juga akan senterkan si judulnya ini ke tengah. Nah, jika sudah, di sini tabelnya sudah jadi dan VLOOKUP dan lookup-nya grade-nya juga sudah jadi. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.